Sebagaimana tadi yang saya singgung tentang malam nisfu Sya'ban. Pada bulan Sya'ban ini ada malam yang sangat mulia. Ini malam hari rayanya malaikat. Hari raya malaikat itu dua, sebagaimana hari rayanya kita dua juga. Hari rayanya malaikat di langit, Lailatul Qadar sama Lailatul Nisfi min Sya'ban. Malam Lailatul Qadar dan malam nisfu Sya'ban. Dan hari rayanya kita sudah paham, Idul Fitri dan Idul Adha. Tentang kemuliaan malam nisfu Sya'ban itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada suatu kisah yang diceritakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau. Beliau mengatakan pada suatu malam, ya, masuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya kepadaku karena waktunya waktu Aisyah ya. Jadi waktunya itu waktu untuk Aisyah. Maka Rasulullah SAW ke rumahnya, ke kamarnya Siti Aisyah. Masuk Rasulullah SAW kepadaku, kemudian beliau melepaskan pakaiannya. Belum sempat duduk, beliau pakai lagi itu pakaiannya. Pakaiannya dipakai lagi. Kemudian beliau keluar. Kata Sayyidah Aisyah, beliau mengatakan, aku cemburu. Kenapa? Jangan-jangan Rasulullah SAW ke istrinya yang lain. Aku cemburu. Kemudian aku ikuti. Karena aku cemburu, aku ikuti. Kemana beliau? Ternyata beliau sedang ziarah ke makam Baqi'. Beliau ziarah. Beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mukminin, mukminat. Untuk kita umatnya di malam mulia. Dan untuk syuhada-syuhada terutama yang dimakamkan di makam Baqi'. Kemudian Siti Aisyah mengatakan dalam hatinya, kalau bahasa kita nih, ya Allah, aku ini pengen kepada Nabi itu urusan dunia, artinya kepengen Nabi ini bersamaku malam ini. Tapi ternyata beliau sedang ada urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Beliau balik lagi. Beliau balik masuk kamarnya. Di sini disebutkan dalam hadis sampai beliau itu kayak ngos-ngosan gitu kan. Ngos-ngosan karena ngejar Nabi, tak taunya Nabi sedang dibagi. Dikiranya sedang ke istrinya yang lain. Kemudian Rasulullah masuk nyusul. Sambil Rasulullah mengatakan, "Mahadir nafas ya Aisyah." Kenapa nafasmu gitu ya Aisyah? Kenapa kamu ngos-ngosan, dari mana kamu? Ya. Akhirnya beliau mengatakan, wahai Rasulullah, engkau tadi masuk, engkau lepas baju, ya, engkau pakai lagi, kemudian engkau keluar. Aku kira engkau mau ke istrimu yang lain. Aku cemburu, makanya aku ikuti engkau sampai ke Baqi. Ternyata engkau sedang berdoa di sana. Maka Rasulullah SAW beliau mengatakan kepada Aisyah, ini dia sabda Nabi Muhammad SAW. Ya Aisyah, akunti takhafina ayyahifallahu alaika wa rasuluh. Atani Jibril alaihissalam. Ketahuilah wahai Aisyah, datang kepada malaikat Jibril malam ini. Faqala, malaikat Jibril mengatakan, hadhihi lailatun nisfi min Sya'ban. Ini malam adalah malam nisfu Sya'ban. Walillahi fiha utaqa minan nar bi'adadi syu'uri ghanami kalbin. Dan Allah Subhanahu wa taala pada malam ini akan membebaskan dari api neraka hamba-hambanya sejumlah bulunya domba atau kambingnya Bani Kalb. Itu mereka itu punya kambing banyak banget. Artinya akan banyak yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam itu dari api neraka. Luar biasa ya. Malam ini malam luar biasa. Allah Subhanahu wa taala akan bebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Siapa-siapa yang nama-namanya ini dalam ketentuannya masuk neraka, Allah bebaskan pada malam nisfu Sya'ban. Ini ungkapan banyak sekali. Satu kambing aja bulunya berapa? Satu kambing. Ini kambingnya satu suku di sana itu punya kambing banyak. Artinya begitu banyak Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Akan tetapi ada pengecualian. Di malam tersebut
Allah nggak lihat. Artinya apa? Nggak termasuk. Di malam itu, di malam nisfu Sa'ban, la yanzurullahu fiha ila musyrik. Di malam itu ada orang yang menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang masih ada kaitan dengan dukun umpamanya. Masih ada bisnisan dengan dukun umpamanya ya, belum selesai, belum bayar, ya kan? Kabar-kabarnya belum diterima, artinya masih ada kaitan dengan dukun, musyrik, ya. Ataupun ada yang lain yang menyebutkan Allah Subhanahu wa taala kepada yang lain. Wala ila musyahin, malam itu di hati seorang hamba Allah Subhanahu wa taala ada kebencian terhadap saudaranya muslim, enggak kebagian. Wala ila qati rahimin, dan malam itu ada hamba Allah Subhanahu wa taala yang masih dalam hatinya memutuskan tali silaturahmi. Keadaan dirinya memutuskan tali silaturahmi dengan keluarganya, kakak beradik, enggak tegur sapa, saling membenci, saling bermusuhan. Malam itu enggak termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah bebaskan. Padahal sangat banyak hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah bebaskan dari api neraka, tapi dia enggak termasuk. Makanya masuk bulan Sya'ban ini ada tradisi, mau Ramadan minta maaf, mau Ramadan minta maaf. Sebenarnya mau nisfu Sya'ban minta maaf, ya. Wala ila musbilin, itu juga pada orang yang memanjangkan sarungnya sampai menutupi mata kaki atau celananya, tapi dengan niat sombong, ya, dengan niat sombong, karena dia sombong nggak dilihat sama Allah Subhanahu wa taala, nggak kebagian. Wala ila aqil liwalidayh, itu juga yang durhaka sama orang tua, nggak termasuk. Kemudian wala ila mudmini khamrin, yang pecandu minuman keras. Ada 6 golongan di sini. Ada 6 golongan yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya tidak mendapatkan kebebasan dari api neraka. Yang Allah Subhanahu wa taala bebaskan hamba-hambanya dari api neraka sangat banyak sekali. Oleh karena itu sebelum masuk nisfu Sya'ban, ayo lihat keadaan diri kita. Bagaimana hati kita ada kemusyrikan, hati kita ada benci terhadap saudara kita, keadaan diri kita bagaimana? Apakah kita memutuskan tali silaturahmi? Apakah kita durhaka sama orang tua? Maka bersihkan itu semuanya sebelum datangnya malam nisfu Sya'ban, supaya Allah memandang kita dengan pandangan rahmatnya, dengan pandangan maghfirahnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita orang-orang yang bebas dari api neraka.